Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Trihedianti dengan NIM 1902020004. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam berorganisasi, dan dalam meningkatkan kualitas diri. Yang pertama, komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak dapat membangun interaksi dan hubungan dengan orang lain. Fungsi komunikasi sendiri adalah untuk membangun diri kita sendiri dan juga orang lain. Melalui interaksi dengan orang lain, kita akan merasa diakui di kehidupan sosial, merasa bahagia, menyampaikan perasaan, dan mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Melalui komunikasi ini kita juga dapat memberikan informasi, mengajar, mencapai tujuan bersama, dan lain sebagainya. Untuk bisa menjalin komunikasi yang baik secara personal atau profesional, berikut adalah berbagai cara berkomunikasi yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Nah, komunikasi harus bersifat dua arah. Oleh karena itu, cara berkomunikasi yang baik dan benar adalah tidak mendominasi pembicaraan dan tidak mengutamakan fokus pada diri sendiri. Berikan perhatian dan kesempatan yang sama pada lawan bicara. Perlakukan pendapat dan perasaan orang lain sama pentingnya dengan kita. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Cara berkomunikasi dengan baik dapat dilakukan saat kita bisa mendengarkan dengan baik. Perhatikan dengan seksama apa yang orang lain katakan, nada bicara, dan bahasa tubuhnya. Jika kita mendengarkan lawan bicara, mereka akan dapat bersikap lebih terbuka terhadap pendapat dan perasaannya. Mereka juga bisa mempercayai kita sehingga akhirnya bisa menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga ada perhatikan nada dan bahasa tubuh. Tidak hanya pemilihan kata yang penting dalam cara berkomunikasi yang baik, hal-hal nonverbal seperti nada bicara dan bahasa tubuh juga sama pentingnya dan dapat mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan dan pikiran kita. Jika nada bicara dan bahasa tubuh kita konsisten dengan kata-kata yang diucapkan, orang lain akan lebih mudah percaya dengan kita. Yang keempat yaitu bersikap jujur dan terbuka. Cara berkomunikasi dengan baik dan benar selanjutnya adalah bersikap terbuka dan jujur apa adanya sehingga lawan bicara tidak salah paham. Bahkan jika kita merasa keberatan dengan topik pembicaraan, ungkapkan saja bahwa kita tidak ingin membicarakannya atau merasa tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut. Orang yang bersikap jujur akan terlihat lebih tulus dan mudah diterima oleh orang lain. Selanjutnya bersikap mendukung. Nah, menunjukkan dukungan termasuk salah satu cara berkomunikasi yang baik. Walau Anda tidak setuju dengan pendapat lawan bicara, bukan berarti kita harus menyerang habis-habisan. Berikan kritik yang membangun dan pendapat yang dapat membantu. Tunjukkan empati dan alasan yang logis saat berkomunikasi tanpa bersikap agresif. Selanjutnya, jangan memberi nasihat tanpa diminta. Nah, salah satu hal penting dalam cara berkomunikasi dengan baik adalah tidak memberikan nasihat tanpa diminta. Ada kondisi di mana seseorang itu hanya butuh didengarkan. Pada saat inilah ungkapan pendapat kita hanya butuh didengar. Dan ketika diminta lawan bicara, sering menasihati orang lain tanpa diminta juga akan membuat kita terlihat sok tahu dan menyebabkan orang lain enggan berkomunikasi dengan kita. Adapun manfaat berkomunikasi yang baik, yang pertama itu membangun kepercayaan. Nah, cara berkomunikasi dengan baik dapat menumbuhkan rasa saling percaya, khususnya jika kita mampu mendengarkan dan berempati dengan lawan bicara. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Cara berkomunikasi yang baik dan benar juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan mengatasi masalah yang tengah terjadi. Seorang komunikator handal akan dapat memahami setiap sudut pandang dan menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu ada menciptakan hubungan yang lebih baik. Komunikasi yang terjalin dengan baik akan membuat suasana terjadi harmonis sehingga mampu mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik. Nah, cara komunikasi yang baik ini akan membuat orang lain merasa dihargai.
dan kemudian akan memupuk perasaan saling menghormati. Selanjutnya, mendapatkan pengarahan. Nah, cara berkomunikasi yang baik akan membuat harapan kita dapat disampaikan dengan jelas. Kita juga bisa memberikan instruksi-instruksi yang mudah diterima sehingga mampu mengarahkan ke semua pihak pada jalur yang diharapkan. Hal ini tentunya dapat membantu menyelesaikan konflik dan kebingungan karena kesalahan dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kedekatan dan kekompakan. Nah, komunikasi yang baik akan mendorong perasaan dan hubungan positif antara individu. Nah, kondisi ini akan meningkatkan rasa saling percaya dan dapat mengandalkan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan partisipasi dan produktivitas kelompok. Cara berkomunikasi yang baik dapat membangun kedekatan dan hubungan sehingga meningkatkan keterlibatan seseorang dalam kelompok. Suasana komunikasi ini yang harmonis juga mendorong masalah selesai lebih cepat, sehingga produktivitas dapat meningkat karena kita dapat sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Next, selanjutnya komunikasi yang baik dalam berorganisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi juga sangat berpengaruh untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik, serta mampu untuk mengambil dan mendapatkan dukungan dari luar organisasi. Atas dasar itulah komunikasi organisasi harus memiliki beberapa strategi komunikasi yang sesuai dengan etika komunikasi organisasi. Strategi ini akan membantu peran komunikasi dalam organisasi untuk menciptakan suasana pertukaran informasi yang lebih santai, lebih cair, serta suasana komunikasi menjadi terasa hangat. Adapun pengertian strategi komunikasi organisasi, yaitu merupakan cara atau kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, sehingga pelaksanaan sebuah komunikasi yang akan dilakukan pada suatu organisasi seperti kita ketahui bersama bahwa komunikasi organisasi bisa dilakukan oleh antar pihak pengurus organisasi, antar anggota organisasi, maupun antar pengurus dengan anggota organisasi. Oleh sebab itu, secara teori komunikasi organisasi haruslah dilakukan dengan mengikuti setiap pola komunikasi organisasi yang ada. Selain pola komunikasi yang digunakan berguna untuk membuat konsep dasar komunikasi organisasi, serta proses komunikasi dalam organisasi menjadi lebih baik, hambatan komunikasi organisasi yang mungkin saja terjadi dapat dihindarkan dan diminimalisir. Untuk merancang atau merencanakan sebuah strategi komunikasi baik bersifat formal ataupun non-formal, maka beberapa utama yang harus diperhatikan adalah jenis komunikasi organisasi. Dengan melihat jenis komunikasi organisasi, maka sudah memiliki pandangan awal untuk konsep strategi komunikasi organisasi. Adapun beberapa jenis organisasi tersebut. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, di mana komunikasi vertikal ini dapat juga kita sebut sebagai sebuah komunikasi yang terjadi ke atas atau komunikasi ke bawah. Nah, komunikasi ini merupakan komunikasi yang dilakukan antara pengurus dengan anggota ke bawah serta anggota dengan pengurus ke atas. Atau dengan kata lain, komunikasi ini merupakan komunikasi kepemimpinan dalam organisasi secara timbal balik. Yang kedua ada komunikasi horizontal, yang di mana komunikasi horizontal ini adalah sebuah komunikasi yang bersifat sejajar. Dengan kata lain, komunikasi ini hanya dilakukan oleh pengurus dengan pengurus atau anggota dengan anggota. Karena bersifat segaris inilah komunikasi ini biasanya terjadi secara langsung, baik dengan melalui tatap muka ataupun penggunaan media. Yang terakhir yaitu komunikasi keluar, di mana komunikasi keluar ini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh pengurus organisasi ataupun anggota organisasi untuk berkomunikasi kepada orang-orang yang berada di luar organisasi tersebut. Misalnya kepada masyarakat atau kepada organisasi lainnya. Dengan kata lain, komunikasi keluar ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk bertukar informasi dengan orang yang bukan anggota atau pengurus organisasi tersebut. Nah, dari ketiga jenis komunikasi organisasi tersebutlah, maka kita dapat merancang strategi komunikasi
dengan tujuan untuk membuat proses komunikasi efektif. Nah, untuk membuat strategi komunikasi efektif, tentunya harus memperhatikan cara berkomunikasi dengan baik dan melakukan beberapa hal yang dapat menciptakan komunikasi organisasi dengan baik. Nah, adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan strategi komunikasi organisasi antara lain, yaitu mengenali karakteristik komunikan. Nah, ketika berkomunikasi tentunya terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah, beberapa pihak tersebut adalah pemberi informasi selaku komunikator dan penerima informasi selaku komunikan. Nah, untuk mencapai sebuah komunikasi organisasi yang baik, maka strategi awal adalah mengenali karakteristik komunikan ataupun lawan bicara kita. Tujuannya itu adalah untuk memberikan kita pandangan tentang karakter lawan bicara, agar kita mengetahui hal apa saja yang disukai olehnya dan yang tidak disukainya olehnya. Ya, sampai karena kita tidak mengenali karakteristiknya, maka informasi ataupun pesan yang kita sampaikan membuat lawan bicara itu menjadi sakit hati dan marah. Jika hal itu terjadi, maka komunikasi organisasi tidak akan berjalan lancar. Yang kedua, melakukan prinsip dasar komunikasi. Nah, strategi komunikasi organisasi yang kedua adalah coba untuk melakukan komunikasi dengan prinsip dasar komunikasi seperti berbicara dengan baik, sopan, memiliki etika, tata krama, serta prinsip dasar komunikasi yang lainnya. Ketika komunikasi organisasi dilakukan dengan prinsip dasar komunikasi, maka komunikasi tersebut akan mampu untuk menggali informasi yang lebih dalam dari diri komunikan atau lawan bicara. Selanjutnya, berkomunikasi dengan baik. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun komunikasi nonverbal juga akan sangat berpengaruh dengan citra diri dan citra organisasi. Oleh sebab itu, ketika merancang strategi komunikasi organisasi, haruslah juga memikirkan cara untuk dapat melakukan atau mengaplikasikan sebuah komunikasi yang baik. Selanjutnya, memiliki attitude, attention, dan action. Nah, dalam melakukan komunikasi organisasi, maka strategi keempatnya adalah merancang sebuah attitude atau sikap, attention atau perhatian, dan action atau tindakan. Dengan memiliki strategi komunikasi 3A ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi tersebut secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari lawan bicara. Karena strategi 3A ini tersebut akan menunjukkan bahwa kita memiliki sikap perhatian dan tindakan yang sesuai dengan omongan kita. Sebagai contohnya, nah jika kita ingin organisasi tersebut menjadi sebuah organisasi yang menebarkan perdamaian, tapi ketika kita berbicara saja sering menghujat orang, maka kita mungkin organisasinya yang kita pimpin menjadi organisasi yang menebarkan perdamaian. Selanjutnya, menggunakan saluran yang ada. Selanjutnya ada public relation, yaitu di mana hubungan yang baik antara setiap anggota organisasi serta hubungan publik atau public relation juga sangat dibutuhkan dalam komunikasi organisasi. Oleh karenanya strategi yang akan diterapkan juga harus memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya, menentukan tujuan. Nah, strategi ini sebelum melakukan komunikasi organisasi adalah menentukan tujuan ataupun target dari sebuah komunikasi yang akan dilakukan. Nah, ketika tujuan ini sudah ditemukan, maka komunikasi organisasi yang dilakukan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan ataupun target tersebut. Selanjutnya, menerapkan prinsip kekeluargaan. Ketika komunikasi organisasi sudah memiliki strategi yang satu ini, maka komunikasi tersebut dapat dipastikan tidak akan memiliki hambatan yang berarti karena setiap anggota organisasi sudah merasa memiliki sebuah ikatan kekeluargaan. Selanjutnya, terbuka dan profesional. Berusaha untuk menciptakan sebuah komunikasi organisasi yang terbuka dan berusaha agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Nah, ketika sebuah komunikasi memiliki keterbukaan, maka dengan sendirinya rasa dan tingkat kepercayaan antar anggota maupun antar pengurus itu akan tercipta dan terjaga dengan baik. Selanjutnya, teks terstruktur dan bersemangat. Selanjutnya juga ada melibatkan anggota, saling pengertian dan netral, ubah suasana komunikasi, tetapkan waktu komunikasi, mengatur komunikasi, menentukan anggaran, dan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi.
evaluasi. Selanjutnya, komunikasi yang baik untuk meningkatkan kualitas diri sendiri. Nah, dalam literatur komunikasi, level komunikasi pertama yang kita lakukan sehari-hari adalah komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication. Nah, komunikasi dengan diri sendiri ini dikenal juga dengan istilah self-talk, berbicara sendiri atau dialog dengan diri sendiri. Nah, self-talk merupakan bagian dari rational emotive behavior therapy atau REBT yang bertujuan untuk mengubah pandangan yang irasional menjadi rasional sehingga dapat mengubah pandangan negatif. Nah, REBT pada dasarnya bekerja berdasarkan emosi. Artinya, teknik ini mengikuti emosi-emosi dasar manusia. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, terapi ini mendorong kita untuk mengetahui jenis emosi yang membantu dan memisahkan emosi lainnya untuk mencemplungkan kita dalam derita kepanjangan. Nah, adapun pengertian dari self-talk. Self-talk sendiri merupakan seni komunikasi dengan diri sendiri. Istilah ini lebih dikenal di dunia psikologi dan medis atau kesehatan, khususnya kesehatan mental. Nah, self-talk adalah akar permasalahan psikologis yang paling utama. Dari situlah kebiasaan, karakter, dan keyakinan seseorang terbentuk. Nah, selama self-talk seseorang tetap positif, dia tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif dari luar. Hal negatif dari luar hanya akan berdampak negatif terhadap diri kita jika diperkuat dengan self-talk negatif. Self-talk adalah pembicaraan yang terjadi dalam diri seseorang. Dalam keseharian, self-talk menguasai sebagian besar pembicaraan yang terjadi pada setiap individu. Nah, hampir sepanjang waktu dan kondisi sadar, self-talk terjadi. Bahkan pada saat seseorang berbicara dengan orang lain, kita berhenti melakukan self-talk hanya saat kita tertidur, pikiran kosong, atau jatuh pingsan. Hal penting yang perlu kita sadari adalah keputusan untuk bersikap dan bertindak ditentukan oleh self-talk. Bahkan perintah dari orang lain hanya akan kita laksanakan setelah dipertimbangkan menggunakan self-talk. Adapun jenis-jenis self-talk. Self-talk ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu self-talk negatif, yang kedua yaitu self-talk positif. Nah, yang negatif ini cenderung kepada pikiran yang bersifat pesimistis, tidak percaya diri, dan mudah menyerah. Nah, kalau yang positifnya ini, positif self-talk adalah berdialog dengan diri sendiri menggunakan kalimat positif. Ya, meski tidak terdengar di telinga, positif self-talk dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri. Adapun manfaat self-talk positif. Yang pertama itu membantu berdamai dengan situasi yang tidak bisa dikontrol. Nah, saat berhadapan dengan kondisi yang di luar kendali, seperti gugup saat presentasi di depan banyak orang, kita akan lebih sadar bahwa yang mampu mengendalikan kegugupan tersebut adalah pikiran kita sendiri. Yang kedua, membantu meredakan stres, di mana seseorang yang sedang mengalami tekanan hidup berat hingga depresi cenderung merasa tidak berdaya. Dengan melakukan komunikasi kepada diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif, secara tidak langsung diri akan penuh penerimaan dan kepercayaan diri. Selanjutnya, meningkatkan performansi diri. Nah, di sini tidak hanya meningkatkan formasi public figure, seseorang sebelum menghadapi ujian terus mengatakan kata-kata positif diri sendiri, maka akan memperoleh kekuatan untuk mengatasi kepanikan. Ini biasa dikenal dengan kepercayaan itu di depan publik, metode positif self-talk. Selanjutnya, menjadi pribadi yang senantiasa beraura positif. Lanjut, ada membantu diri melakukan self-reflection atau refleksi diri. Membantu diri untuk mengambil sisi positif dari suatu peristiwa, membangun kekuatan mental, dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun bentuk umum dari self-talk negatif yaitu meliputi penyaringan, personalisasi, menyesatkan, dan polarisasi. Nah, maksud dari penyaringan di sini adalah aspek negatif dari suatu situasi dan menyaring semua aspek positifnya.
Misalnya gini, kita mengalami hari yang menyenangkan di tempat kerja. Kita menyelesaikan tugas sebelumnya dan dipuji karena melakukan pekerjaannya dengan cepat dan menyeluruh. Malam itu kita hanya fokus pada rencana kita untuk melakukan lebih banyak tugas itu dan melupakan pujian yang kita terima. Lanjut ada personalisasi. Nah, ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita otomatis menyalahkan diri sendiri. Misalnya kayak kita mendengarkan bahwa keluar malam dengan teman-teman dibatalkan, dan kita langsung berasumsi bahwa perubahan rencana itu karena tidak ada orang yang ingin berada di dekat kita. Selanjutnya menyesatkan. Nah, kita secara otomatis mengantisipasi yang terburuk. Kedai kopi drive-thru salah memesan dan Anda secara otomatis berpikir bahwa sisa hari kita akan menjadi bencana. Selanjutnya polarisasi. Di sini kita hanya melihat hal-hal baik atau buruk, tidak ada jalan tengah. Kita merasa bahwa kita harus sempurna dan atau kita tidak gagal total. Mungkin sekian aja presentasi dari saya tentang cara berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam berorganisasi, dan juga untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, mungkin apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.